Iya, selamat pagi. Selamat pagi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Salam. Iya, kita bersyukur pagi hari ini untuk kasih setia Tuhan dalam segala persoalan kehidupan kita, dari sehari ke sehari, dari jam demi jam, detik demi detik. Ada banyak pertolongan Tuhan, ada banyak juga pengajaran yang Tuhan berikan, ada banyak juga ya nasihat-nasihat dan pengharapan-pengharapan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Dan itu hanya bisa kita mengerti kalau kita memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Amin. Iya. Baik, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-6. Mari kita melihatnya. Yesaya pasal 6 ayat 1. Iya. Yesaya pasal 6 ayat 1. Mari kita lihat sampai dengan ayat yang ke-13. Kita akan baca secara bergantian. Yesaya mendapat panggilan Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan yang ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan. Maka bergoyanglah atas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celaka aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diberinya dengan sepi dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu ia mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang, sunyi, sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tanggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang.
dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Iya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Uzia adalah raja yang berdaulat, raja yang bisa dikatakan adalah raja yang kaya, raja yang terhormat oleh karena kebolehannya. Dia itu adalah bisa memperluas pertanian di daerah itu. Dia juga itu adalah bisa dikatakan bisa membangun kota-kota di mana dia tinggal, sehingga dia itu disebut sebagai raja yang kaya. Bahasa Karonya itu raja si termurmur, itu bahasa Karonya. Jadi, tapi setelah Raja Uzia ini menjadi kaya, dia menjadi berhasil, dia itu melawan Tuhan, ya, dia melawan Tuhan, dia memberontak kepada Tuhan, dia melawan Tuhan, itu dikatakan di dalam 2 Tesalonika, ya, bukan Tesalonika, Tawarik 2 Tawarik 16:26. Di situ dikatakan bahwa Tuhan marah lalu menghukum Uzia itu dengan sebuah penyakit kusta, dan itu membuat dia mati. Dan pada masa dia ada itu, maka pemerintahan kerajaan itu mereka tidak lagi menghormati Tuhan, jemaat Tuhan, umat Tuhan tidak lagi menghormati Tuhan, oleh karena raja yang memimpin mereka pun tidak menghormati Tuhan. Maka kesalahan seorang pemimpin, kesalahan seorang raja itu akan menular kepada bangsanya, kepada umatnya. Itu akan pasti terjadi. Saya waktu membaca ini saya takut. Lalu saya membayangkan lagi dengan pernah kami mengikuti satu pertemuan di Jakarta. Pada waktu itu ada satu tim, yayasan, namanya Yayasan Tula Abalok. Itu membuat satu permainan sebenarnya, bagaimana permainan sama seperti prajurit-prajurit. Ya, jadi kalau prajurit itu kan komandannya itu harus dihormati. Jadi kalau seperti tentara bertemu dengan komandan, siap dah, kan begitu ya. Jadi kami diajari untuk seperti itu, asal ketemu dengan pemimpin kelompok itu siap. Itu yang dilakukan. Setiap orang yang mengalami kesalahan, dia akan dihukum. Itu dibuat permainannya. Dan kesalahan satu orang itu menjadi kesalahan satu kelompok, dan kesalahan satu kelompok itu menjadi kesalahan satu tim. Itu yang membuat bisa saya belajar dari situ. Jadi raja ini adalah raja yang tidak menghormati Tuhan akhirnya, oleh karena kebolehannya, oleh karena kemakmurannya, oleh karena kekayaannya. Oleh sebab itulah dia itu dihukum oleh Tuhan. Iya, dia itu masuk ke dalam rumah Tuhan, lalu dia membakar ukupan, dia membakar persembahan-persembahan itu yang diperuntukkan untuk dia sendiri, sekalipun itu dilarang, tapi dia melawan imam-imam pada waktu itu, sehingga itulah menjadi dosanya. Jadi akhirnya orang-orang tidak lagi simpati melihat raja, maka orang-orang pun tidak ada lagi datang ke bait Allah. Itu pada zaman itu secara sedikit ya. Nah, lalu kemudian ayat 1 kita lihat Raja Uzia mati, kan begitu ya. Raja Uzia mati, apa katanya? Ayat pertama, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Apa yang terjadi dalam diri Yesaya? Yesaya itu adalah merupakan masih kerabat daripada Uzia. Ayahnya itu bersaudara dengan Raja Uzia, dan dia juga melihat, dan dia juga tidak lagi menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dia juga sudah jauh dari Tuhan, cuek. Itu yang dialami Yesaya. Sekalipun Yesaya itu adalah nabi besar, tapi melihat situasi yang ada, dia tidak mau lagi. Tapi apa yang terjadi? Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan di atas takhta yang tinggi
Dan mereka berseru seorang kepada seorang, kata, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Lambang kehadiran Tuhan dalam perjanjian lama itu ada banyak tandanya. Kehadiran Allah ini seperti asap. Kalau Musa waktu itu bertemu dengan Allah, apa di sana lambang kehadiran Allah? Ada api. Nah, ini salah satu adalah asap, lambang kehadiran Tuhan di sana. Nah, jadi pada masa itu Yesaya itu sudah tidak lagi begitu nyaman, tidak lagi begitu punya ambisi mau menyampaikan berita keselamatan yang Tuhan sampaikan kepada dia. Ya, sinilah panggilan Yesaya. Disinilah Tuhan memanggil Yesaya. Mungkin pada masa hidupnya dia sudah dewasa, tapi sekalipun dia itu adalah sebagai kerabat seorang raja, tapi dia tidak peduli dengan kerajaan yang pada waktu itu seperti apa bangsa, seperti apa yang harus dia lakukan. Kalau kita melihat di sini bahwa yang pertama, coba kita lihat ya di kertas warta kita. Dalam perikop ini ada 3 hal yang perlu ditekankan. Yang pertama adalah visi, yang kedua adalah pendamaian, yang ketiga adalah misi atau pemutusan. Visi atau penglihatan, itu yang pertama. Dalam visi yang penglihatan itu ada beberapa hal lagi kita lihat di sana. Bagaimanakah penglihatan Yesaya? Situasi yang coba kita lihat ya. Situasi bukan situasi yang baik. Pada masa kematian Raja Uzia. Raja Uzia itu adalah saudaranya, kerabat, saudara daripada ayah daripada Yesaya itu. Tentu dia akan mengalami duka. Tentu dia mungkin mengalami seperti apa hatinya. Keadaan bangsa Israel pada waktu itu tidak lagi mau datang kepada Tuhan. Mengingat raja pun begitu. Untuk apa kami datang kepada Allah? Maka saya katakan ada kesalahan seorang pemimpin. Maka saya takut akan hal ini. Makanya dalam matinya Raja Uzia, apa yang terjadi di sana? Ada penglihatan. Ada penglihatan. Ada sesuatu yang baru. Bukan hanya duka. Bukan hanya kemarahan. Bukan kesedihan. Tetapi ada Tuhan menyatakan diri kepada Yesaya. Saya ingat ya bukan berarti ini kembali mengenang, tapi ketika kita waktu itu ada pemuda mewakili EP yang berbicara waktu acara penghiburan untuk keluarga Mama Cira. Waktu itu EP katakan, saya ingat itu, kami bangkit. Kami akan bangkit. Peristiwa itu membangkitkan kita, bukan membuat kita semakin lemah, tapi membuat kita ini bisa. Apa yang selama ini kurang, apa yang harus dipertahankan, apa yang harus dikembangkan, ini kita melihat. Apa yang kita lihat ketika kita mengalami kematian? Apa yang kita lihat ketika kita mengalami duka? Apa yang kita lihat ketika kita mengalami kesulitan? Yesaya melihat Tuhan. Aku melihat Tuhan. Itu tadi katanya ya. Aku melihat Tuhan. Jadi kalau kita terus terpuruk dengan keadaan kita, kalau kita terpuruk dengan situasi kita, apa yang akan terjadi? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, visi, penglihatan yang dilihat oleh Yesaya itu adalah Yesaya melihat Tuhan pada waktu matinya Raja Uzia. Dia bukan, ya mungkin dia menangis, tapi dia tidak berlarut di dalam duka. Disitulah dia melihat Tuhan, disitulah dia memulai kehidupannya. Ya, disitu dia memulai kehidupannya. Disitu dia memulai misi Allah. Disitu dia mendengar suara Tuhan. Di situ dia melihat Tuhan. Serafim tadi ya, itu adalah makhluk surga. Berapa tadi sayapnya? Berapa? 2.
Coba kita lihat supaya nggak salah ya. Iya, berarti ada 6. Jadi kalau kita searching, kalau kita sedikit mungkin bisa kita lihat bentuk-bentuknya itu ada. Tetapi yang jelas di sana bukan bentuknya ini, kehadiran Allah. Kudus, kudus, kuduslah. Ayat berapa tadi? Ayat 3. Ayat yang ketiga. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan. Yesaya bisa merasakan kehadiran Tuhan. Yesaya bisa melihat Tuhan. Ada penglihatan. Bukan berarti kita semua melihat penglihatan. Harus ada seperti serafim duduk di sebelah kita atau di hadapan kita. Tapi lewat situasi yang ada itu, adakah Tuhan berbicara kepada kita? Ya. Pertama, Yesaya melihat Tuhan. Dia bukan melihat lagi dosanya Raja Uzia. Dia melihat Tuhan lewat situasi yang ada, lewat pergumulan kita, lewat pandemi ini. Apakah kita bisa melihat Tuhan? Ya, saya belajar untuk itu. Belajar bagaimana supaya Tuhan semakin membuat bergantung kepada Tuhan. Ya. Jadi ini harus dikerjakan, harus dilakukan. Apa yang waktu harus semakin banyak untuk bersama dengan Tuhan, mendoakan, menggumulkan, memikirkan pekerjaan Tuhan yang harus dikerjakan, melihat Tuhan. Saya kalau mungkin selama ini cuek dengan teknologi, mau tidak mau lewat pandemi ini kita harus ikut dalam teknologi ini, termasuk di dalam media sosial. Saya sebenarnya nggak suka masuk YouTube, nggak suka sebenarnya di Facebook itu buat siaran langsung, tidak suka saya. Tapi situasi yang ada ini membuat kita ini harus ikut. Dan kalau memang itu ya nanti kan harus dipikirkan bagaimana bahasa yang harus disampaikan, bagaimana harus membuat bahan yang lebih baik. Nah, ini harus dipikirkan secara matang. Itu mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita lihat lewat situasi yang buruk, kita lihat situasi yang gelap, kita lihat situasi yang menyedihkan, itu apa? Mari kita melihat Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Yang kedua di sana adalah Yesaya melihat dirinya sendiri. Siapakah dia? Siapakah dia? Dia adalah seorang yang najis bibir. Waktu dia melihat Tuhan berkata, celakalah aku. Kenapa bilang dia celaka? Mungkin selama ini pun perkataan kotor yang keluar dari mulutnya. Kami belajar lewat kitab Maleaki. Waktu jam doa saya bagikan itu pasal 4 atau pasal 3 ayat berikutnya itu sekitar pasal 3 saya rasa. Kamu ini kurang ajar kata Tuhan. Iya. Cakap kotor. Kenapa? Karena kamu bilang orang yang tidak mengenal Tuhan itu dia berhasil, dia gemuk-gemuk, dia sehat. Kan begitu juga kita pikir ya. Aku sudah melayani Tuhan, tapi sakit. Kitanya yang terus berdoa di sini, kita pula sakit-sakitan. Kata mama berangkul sama mama dia ya, misalnya, kan gitu. Nggak ada lagi yang kita kuat ini. Nah, akhirnya apa kata Tuhan itu? Kamu kurang ajar, cakap kotor. Jangan kita pikir cakap kotor itu hanya perkataan-perkataan yang dari kebun binatang. Kalau kita menganggap diri kita ini, kita yang paling malang,
kita ini, saya itu berkata, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Yesaya melihat dirinya, ia menyadari keberadaannya, ia mengakui dosanya. Ini yang terjadi dalam kematian Raja Uzia itu. Dia melihat Tuhan dan dia melihat dirinya sendiri. Siapakah dia sebenarnya? Yang ketiga, di sana Yesaya melihat orang sekelilingnya, atau tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Orang-orang di sekelilingnya, kerabatnya, rekan-rekannya itu sama dengan waktu seperti mereka, seperti Yesaya yang membutuhkan Tuhan, yang membutuhkan berita keselamatan. Ketika dia melihat sekelilingnya, melihat sekitarnya, sama dengan dia. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Apakah kita melihat Tuhan, melihat diri kita, melihat sekeliling kita? Saya dulu, sebelum saya mengambil keputusan menjadi hamba Tuhan, saya melihat diri saya. Siapakah saya di hadapan Tuhan? Orang yang najis, keturunan penyembah berhala, memiliki pikiran-pikiran yang terkutuk, memiliki pikiran-pikiran kotor, bahkan memiliki tubuh yang kotor di hadapan Tuhan. Sangat menjijikkan. Dengan pikiran-pikiran, bahkan perbuatan-perbuatan yang menjijikkan yang saya lakukan, yang selayaknya tidak dilakukan oleh orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi itu saya lakukan sehingga saya menyadari tubuh saya sangat kotor dan menjijikkan. Saya menyadari akan hal itu. Saya menyadari akan hal itu, sehingga saya datang kepada Tuhan mengakui dosa. Yesaya itu mengaku dosanya. Yesaya itu melihat sekelilingnya, mereka membutuhkan Tuhan. Mereka membutuhkan pengampunan. Mereka membutuhkan keselamatan yang daripada Allah itu. Karena enggak, mereka pasti binasa kalau mati di dalam dosanya. Bagaimana nanti ini? Adakah kita melihat tetangga? Adakah kita melihat keluarga? Adakah kita melihat orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan Tuhan? Itu yang terjadi dalam penglihatan Nabi Yesaya. Yang kedua, di sana ada pendamaian. Pendamaian itu adalah dari Allah sendiri, dan ada keputusan daripada manusia itu sendiri. Ayat yang ke-6 dan 7 mari kita lihat. Ayat 6, tetapi sekarang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sebit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku dan berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Iya. Apa yang terjadi di sana? Yang kedua di sana adalah bagaimana Allah memberikan pengampunan, bagaimana Allah melayakkan Yesaya. Sekalipun dia seorang yang berdosa, sekalipun dia seorang yang najis bibir, sekalipun dia tinggal di tengah-tengah orang yang najis bibir, Yesaya, Tuhan katakan apa? Engkau layak. Aku telah mengampuni engkau. Tadi dikatakan di sana, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka keselamatanmu, kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Itu dari Tuhan. Itu dari Tuhan. Kesalahanmu telah diampuni, dihapus. Dosamu telah diampuni. Itu yang dikatakan oleh Allah kepada Yesaya.
Kalau kita melihat Tuhannya, baru Tuhan berbicara kepada kita. Adakah kita melihat Tuhan? Jangan-jangan kita hanya terlalu melihat masalah kita terus. Itu yang membuat kita tidak mendengar suara Tuhan. Itu yang membuat kita itu tidak lagi melihat perbuatan Tuhan yang besar. Itu yang membuat kita itu tidak bisa melakukan apapun tidak bisa dipercayakan oleh Tuhan. Kita nggak melihat itu. Contohnya misalnya, Tuhan berbicara, ya, pergilah, beritakanlah Injil. Lalu kita melihat keadaan kita. Aku ini kan nggak pandai berbicara. Aku ini kan nggak cocok di situ. Atau kita mengeraskan hati kita. Aku bukan mau menjadi hamba Tuhan. Aku bukan mau menjadi penginjil. Itu kan urusan majelis. Itu kan urusan hamba Tuhan. Bukan urusanku itu. Ada tugas memberitakan Injil. Ada tugas semua orang. Itu bukan urusanku. Bagianku cuma datang beribadah, duduk pulang. Itu menutup diri. Itu melawan Tuhan. Padahal Tuhan sudah katakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 itu. Ada yang ingat? Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang dari Dia. Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Kita sudah keluar dari kegelapan itu untuk memberitakan terangnya yang ajaib itu. Imamat yang rajani itu adalah saya, Bapak Ibu, saudara-saudari. Itulah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Tapi ada banyak orang mengeraskan hatinya, sulit berdamai dengan. Padahal Allah sendiri sudah mendamaikan kita dengan diri. Dosamu sudah diampuni, kecuali kalau belum diampuni. Dosamu mau diampuni? Apakah dosa saudara sudah diampuni? Sudah atau belum? Kalau belum, lain ceritanya. Kalau belum, ini akan binasa. Kalau sudah, tidak mungkin Anda tinggal diam. Pasti ada sesuatu yang Anda akan buat untuk Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah hal yang perlu ditekankan di sana. Ada melihat pendamaian itu. Yang ketiga itu ada misi yang Tuhan mau katakan. Ada misi yang Tuhan mau sampaikan. Ada misi yaitu pengutusan. Ada beberapa hal yang terkait dengan misi. Yang pertama adalah tawaran misi. Siapakah yang akan diutus? Mari kita lihat ayat berikutnya ya. Kemudian firman-Nya ayat 8 ya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku Tuhan, utuslah. Siapa? Ini aku Tuhan, utuslah aku. Itu yang dikatakan oleh Yesaya. Kapan dia menjawab itu? Ketika Tuhan bilang apa? Ini telah menyentuh engkau, menyentuh bibirmu. Kesalahanmu sudah diampuni, dosamu, kesalahanmu telah dihapuskan, dosamu sudah diampuni. Ketika Yesaya mengerti akan hal ini, memahami akan hal ini, dia mendengar, dia mengikuti, dia mendengar suara Tuhan dan dia menjawab, dia mengerti bahwa inilah rencana Tuhan dalam hidupnya. Misi Allah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa dengan mengutus anaknya Yesus Kristus mati di kayu salib, dan sudah digenapkan itu, sudah digenapi bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Misi Allah mengutus anaknya tinggal di bumi ini bersama-sama dengan kita.
Dan kemudian setelah rasul-rasul itu apa? Itu yang dikatakan oleh Tuhan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ketahuilah bahwa aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Sampai akhir zaman. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Dan murid-murid, rasul-rasul terus memberitakan Injil. Dan kemudian kepada siapa? Kepada bangsa-bangsa yang lain, termasuk kepada bangsa kita, termasuk kepada pendahulu-pendahulu kita, kakak rohani, ibu rohani kita, yang Tuhan utus. Siapa orang itu? Yang Tuhan utus untuk datang ke tempat kita, untuk datang ke negeri kita, untuk datang ke sekolah kita, untuk datang ke kampung kita. Tuhan mengutus itu. Berarti misi pengutusan itu, pengutus itu adalah Allah sendiri. Bagaimana hari ini kita mengerjakan akan hal itu? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, gereja yang tidak bermisi, gereja itu akan mati. Gereja yang tidak akan bermisi, gereja itu tidak akan bisa bertumbuh. Ini harus kita miliki. Bukan hanya sebagai hamba Tuhan, tapi kita juga bahkan mulai dari anak kecil. Misi Allah harus ditanamkan kepada mereka. Semua orang harus diselamatkan. Sekarang siapakah yang akan diutus? Yesus tidak ada lagi di bumi secara lahiriah, tidak ada lagi di bumi ini. Berita itu disampaikan kepada kita, kepada bangsa-bangsa, termasuk bangsa kita. Kepada kita pun berita itu disampaikan, supaya berita ini akan dilanjutkan kepada yang berikutnya. Lewat apa? Lewat pekabaran Injil. Pekabaran Injil bisa dilakukan lewat situasi kita, lewat pekerjaan kita, lewat apa yang kita kerjakan. Kita bisa melakukan pelayanan misi ini. Diutus Tuhankah kita ke situ? Ya, ini yang perlu kita lakukan. Pengutus misi Allah harus diteruskan. Yesaya mengambil keputusan, maka sautku, ini aku, utuslah aku. Ini aku, utuslah aku. Itu kata Yesaya. Kapan itu dilakukan? Dalam situasi yang baik keadaannya? Tidak. Tapi dia mengambil satu keputusan. Dia melihat Tuhan, dia mendengar suara Tuhan yang mengampuni dosa, dan dia mengambil satu keputusan. Ini aku, utuslah aku. Dia mendengar Tuhan. Siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Kalau Yesaya diutus, dia bukan sendirian. Siapakah yang mau pergi untuk aku? Itu kata Tuhan. Berarti penyertaan Tuhan itu ada. Pemeliharaan Tuhan itu ada. Setelah Yesaya mengambil keputusan, ini aku, utuslah aku. Lalu apa yang dilakukan di sana? Kemudian firman-Nya, pergilah. Siapa yang mengutus? Jadi kalau Tuhan izinkan satu saat kita mengutus orang untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa, kepada suku-suku tertentu, siapakah yang mengutus? Allah bersama-sama dengan kita. Kalau ada yang berangkat, kita juga ikut berangkat. Hati kita berangkat, doa kita berangkat, pikiran kita berangkat, uang kita berangkat. Ini misi Allah. Bukan sendirian orang itu berangkat. Firman Tuhan tadi mengatakan di sana apa? Pergilah. Tuhan yang menyuruh dia pergi. Jadi kalau Tuhan yang menyuruh dia pergi, ya udah, kau yang utus Tuhan, kau lah pergi situ, gitu. Itu bahasa termasuk apa tadi kata Tuhan kepada Malayaki? Kurang ajar.
Masa Tuhan yang menyuruh kita cuek? Kan kau yang disuruh jadi pendeta, kan kau suruh jadi misionaris, kan kamu yang suruh ke sana. Ya akulah. Sekalipun saudara dan saya tidak pergi ke tempat itu, bukankah kita bisa bergandengan tangan, mendukung, mendoakan, bahkan berjuang bagaimana supaya Injil bisa diberitakan itu. Itu artinya adalah gereja secara universal, gereja secara individu adalah saya dan saudara, orang-orang yang percaya. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang terajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Saudara dan saya, kalau saudara sudah dipanggil keluar dari kegelapan, maka saudara dan saya punya tanggung jawab untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar itu. Siapakah yang akan diutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Yesaya menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku, pergilah. Itu yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yesaya. Pergilah dan beritakan, dan katakanlah kepada bangsa ini. Tadi dia melihat bangsanya ya, seperti apa bangsanya? Sama dengan dia, tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis, bibir sama dengan dia. Iya. Lihatlah sungguh-sungguh. Saya ulang, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jalan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jalan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat dan tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Ngeri ya. Tuhan suruh kepada siapa? Buatlah bangsa itu melekat matanya, mendengar tapi tidak mengerti, mengeraskan hati, cuek. Ini yang disuruh oleh Tuhan. Ya. Tahun 91 Tuhan berbicara kepada saya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Saya menyadari Roh Kudus bekerja pada masa itu. Kalau saya tidak memiliki anak, memiliki Tuhan Yesus, saya tidak akan memiliki hidup yang kekal. Dan kemudian diteruskan kepada 1 Yohanes pasal 1 ayat 12 itu. Bagaimana caranya saya memiliki anak, memiliki Yesus, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dan namanya. Yohanes 1 ayat 12. Itu yang meyakinkan saya. Saya sudah menerima Yesus. Saya mengundang Yesus tinggal dalam hati saya. Saya menyadari bahwa dosa saya mengaku dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan. Itu yang memberi saya sukacita dan meyakini bahwa saya ini adalah anak Allah. Tahun 91, tahun 93, Tuhan berbicara kembali. Siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Itu panggilan itu. Dan saya menuntut itu selama bertahun-tahun. Saya tidak mau dengar itu. Saya gak suka mendengar itu. Saya katakan, Tuhan, aku gak bisa. Si anu itu yang lebih pas dari hamba Tuhan, aku gak bisa. Pengalamanku terbatas, pengetahuanku terbatas. Aku tidak sanggup untuk itu. Tapi berulang-ulang Tuhan kembali ingatkan firman Tuhan ini. Bahkan satu saat ketika saya sudah mulai menuntut itu, tidak lama lagi memikirkan itu. Oke, saya akan memberitakan Injil, saya akan melayani, tapi saya tidak akan berdiri di depan. Kembali Tuhan yang berbicara. Lihatlah apa yang kau kerjakan. Lihatlah di sekeliling. Mereka akan berjalan menuju neraka. Waktu itu tahun 93, kalau saya tak salah bulan Agustus, di Parapat ada persekutuan
IPDPA waktu itu, saya ikut ada seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan ini. Ada dua hamba Tuhan, satu namanya Ibu Dorothy Mar, itu dari orang Yahudi, waktu itu menjadi tugas dosen di ITB. Lalu kemudian satu lagi itu adalah hamba Tuhan yang memang diundang dari Korea, namanya Barnabas Kim. Seiring dengan itu firman Tuhan ini disampaikan tema, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Saya mengingat saudara-saudara, mengingat anak-anak di kampung saya, mengingat orang-orang yang beribadah bersama-sama dengan saya, tapi mereka tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan itu. Maka saya katakan waktu itu bukan saya, tapi Tuhan menaruh dalam hati saya, ini aku, Tuhan utuslah aku. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mau mengutus kita, Allah mau mengutus saudara kemana? Apa yang harus dikerjakan? Apakah lewat profesi atau secara full? Tuhan mau pakai saudara di mana? Tapi kalau saudara katakan itu, aku belum punya talenta, aku belum punya karunia, sesungguhnya itu sangat kotor. Kalau saudara memang sudah yakin diampuni dosanya, kecuali kalau belum. Tapi kalau sudah, aku akan melakukan sesuatu untuk Tuhan. Penglihatan apa yang saudara lihat? Ada hal-hal yang kecil. Ada dulu di Kabanjaya saya melihat bahwa apa yang harus saya lakukan untuk Tuhan setelah dia bertobat itu, ketika dia melihat, ketika dia beribadah, dia melihat jendela. Melihat jendela itu belum punya horden, tapi dia malu. Ini kadang-kadang ini banyak malunya ya. Orang kalau memberi pun malu, pakai baju baru pun malu. Banyak latar belakang orang mengapa dia malu. Maka setelah selesai ibadah, hari-hari tertentu gereja kan kosong. Dia datang ke gereja, dia bawa tali, dia ukur dari luar. Apa itu? Oh, jendela itu berapa meter panjangnya, lebarnya, berapa meter tingginya. Lalu dia bawa ke tukang jahit, tempahkannya horden itu. Nah, itu yang dia lakukan. Misi apa yang Tuhan lakukan, yang Tuhan taruh dalam hati saudara? Apakah saudara melihat Tuhan dalam situasi yang buruk? Yesaya tadi hidup di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Dia tinggal di tengah-tengah bangsa najis bibir. Bahkan dia sendiri seorang yang najis bibir. Bahkan situasinya waktu itu bukan situasi yang baik. Ada situasi kerabatnya sendiri, orang bukan saudara, bukan ayahnya, tetapi saudara pada ayahnya sendiri mati pada masa itu, mati dalam keberdosaannya pun. Dia melihat akan hal itu. Bangkitkah kita dalam situasi yang sulit, situasi yang berat? Adakah kita melihat Tuhan? Adakah kita menyadari diri kita sudah dipanggil oleh Tuhan, sudah diselamatkan oleh Tuhan, sudah diampuni oleh Tuhan? Adakah misi yang Tuhan taruh dalam hati kita lewat pendidikan kita, lewat profesi kita masing-masing? Apa yang kita buat? Bersyukur ya, kemarin ada anak kita yang wisuda, Epi dan Kori. Bersyukur. Apa yang mau dibuat setelah tamat ini? Apakah hanya untuk memenuhi kebutuhan Anda? Apakah hanya untuk diri sendiri? Mari renungkan akan hal itu. Bukan hanya mereka, tapi kita juga. Misi apakah yang Tuhan taruh dalam hati kita? Kalau misi Allah sudah datang ke dalam dunia, mengutus anak yang tunggal, dan itu sudah sampai kepada kita, misi apa yang Tuhan berikan bagi kita? Untuk melanjutkan tugas Allah, menerapkan sekerja Allah di bumi ini, supaya nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, orang-orang bisa diselamatkan lewat hidup kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah yang sudah melakukan misi terbesar, isi hati Allah sendiri. Itulah misi dengan mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kami orang berdosa. Dan misi itu sudah sampai kepada kami. Dan itu artinya Tuhan, bola itu tidak hanya diam di dalam kami, tapi bola itu harus digolkan kembali. Tuhan, kami berdoa,
Kami ini orang berdosa. Kami ini tinggal di tengah-tengah orang yang berdosa. Tapi kami bersyukur Tuhan kalau Engkau sudah mengatakan dosamu sudah diampuni. Dan Tuhan, berbicaralah kepada kami, supaya kami pun Tuhan mendengar suara-Mu, sebagaimana Yesaya mendengar suara Tuhan dan siap menjadi rekan sekerja Allah sekalipun berat. Karena ada janji pengharapan yang Tuhan berikan, bahwa sekalipun sulit, bahwa dari tunas yang kering itu, pohon yang pohon yang tumbang itu pun itu akan tumbuh seperti tunas yang muda. Tuhan itu berbicara tentang Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa kepada-Mu, sekalipun sulit Tuhan menjanjikan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada pengharapan, dalam misi Allah ada pengharapan. Tolong kami Tuhan, karena ada penyertaan Tuhan. Aku akan menyertai Engkau sampai kepada akhir zaman. Itu hanya berlaku bagi mereka yang pergi memberitakan Injil. Tuhan, tolong kami supaya penyertaan Tuhan ada sampai akhir zaman hidup kami. Marilah kami mengambil bagian kami untuk pergi, untuk melakukan misi Allah di bumi ini, supaya bangsa-bangsa bisa mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.